Selamat pagi, siang, sore, atau malam tim dosen, tim astos, dan rekan-rekan. Pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah struktur data, yaitu E3 yang menjadi tugas akhir saya. Nama saya Yogi Diono dengan NPM 1906285604. Pertama-tama permasalahannya ialah sebagai berikut. Kita definisikan terlebih dahulu string palindrom itu string yang seperti apa sih? String palindrom itu merupakan sebuah string yang bisa dibaca dari depan maupun belakang itu sama. Masalah yang kita hadapi ialah kita diberikan sebuah string S panjang N. Tentukan ada berapa banyak substring palindrom tak kosong berbeda yang terdapat untuk setiap prefix dari S. Misalnya pada string ERT misalnya, ini ada 4 substring palindrom berbeda yaitu E, EE, R, dan T. Kemudian juga kita bisa mengetahui bahwa untuk string ini misalnya EERTRE itu ada 6 substring palindrom berbeda. Di sini R bukan merupakan substring palindrom berbeda lagi karena di sini R-nya sudah dihitung. Dia hanya dihitung sekali. Kalau di sini dong pastinya ada 7 substring palindrom berbeda. Kita pertama harus tahu bahwa banyaknya substring palindrom berbeda yang kita maksud ini tuh ada berapa paling banyak. Nah, paling banyak itu hanya ada n atau sepanjang substring palindrom itu sendiri. Hanya ada paling banyak hanya sepanjang string itu sendiri. Nah, jadi untuk setiap operasi add char, paling banyak tuh hanya akan ada satu substring palindrom berbeda yang akan bertambah. Jadi R3 itu vertexnya melambangkan merepresentasikan substring palindrom berbeda. Di sini kita bisa lihat dan juga setiap vertexnya itu memiliki panjang dari substring tersebut dan juga dia memiliki beberapa edges kepada anak-anaknya seperti sebuah model tree. Kemudian juga ada link yaitu node suffix link selanjutnya. Suffix link itu apa? Suffix link itu merupakan suffix palindrom terpanjang dari sebuah node U. Kemudian juga ada kita menyimpan edges untuk setiap satu vertex, kita menyimpan edgesnya dia kemana saja seperti itu. Kita juga bisa menghubungkan ya. Di sini definisi dari I3-nya itu adalah kita harus menghubungkan sebuah node V yang berdasarkan sebuah string T. Itu dia akan mempunyai sebuah anak dengan sisinya itu berkoresponden dengan karakter C, maka akan dihubungkan dengan substring palindrom CTC bila ada. Nah, kita juga akan melakukan, kita mempunyai dua baut khusus di sini yang berdasarkan palindrom kosong ganjil. Jadi di sini kita merupakan mendapatkan palindrom kosong, tapi panjangnya di sini min 1, yang ini palindrom kosong juga, namun panjangnya 0. Di sini gunanya untuk menyimpan paritas, sentinel paritas seperti itu. Jadi dianggap berbeda. Sehingga saat kita secara trivial itu kita menyimpan sebuah invarian, yaitu unlen atau panjang dari anak-anaknya itu pasti plus 2 dari panjang dari parentnya. Di sini kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya itu merupakan forest dengan 2 tree. Nah, suffix stringnya sendiri itu juga merupakan suffix palindrom terpanjang dari sebuah string ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini KOK. Di sini dari KOK ini suffixnya itu yang mana yang palindrom? KOK. Jadi kita hubungan dari KOK ke KOK seperti itu. Kemudian kita hubungan itu. Nah, saat kita membangun entry ini kita akan mengiterasi setiap karakter dari string S kita, dari S1, S2, S3, dan kita akan menyimpan pointer ke posisi suffix palindrom terpanjang untuk karakter terakhir seperti itu. Nah, untuk membangun suffix stringnya bagaimana? Untuk membangun suffix stringnya akan kita bahas di selanjutnya, tapi bagaimana cara kita mengetahui kemana kita akan traverse selanjutnya? Jadi misalkan string petunjuk suffix palindrom sekarang OK. Saat kita menambahkan sebuah karakter K, akan dicek apakah karakter suffix palindrom ini apakah belakangnya K juga. Bila iya, maka kita akan traverse ke OK. Nah, selain itu, maka kita akan mengecek suffix palindrom selanjutnya. Kita naik ke suffix linknya, kemudian kita akan mengecek apakah si tanda tanya, kemudian kita suffix link, ini merupakan link dari OK misalkan, dan K ini merupakan palindrom. Jika iya, maka kita akan sambungkan seperti itu. Kurang lebih kira-kira konsepnya seperti itu untuk membangun I3 ini. Kita juga bisa mendapatkan invariant baru, yaitu bahwa setiap suffix link itu pasti akan menghubungkan ke node di atasnya yang panjangnya kurang dari dia. Dan setiap node vertex atau node itu pasti hanya memiliki satu suffix link. Dengan seperti itu, kita pastikan bahwa tidak ada cycle, karena sebuah vertex hanya memiliki suffix link ke pairnya yang panjangnya tentunya kurang dari dia. Nah, kecuali yang sentinel ini. Awalnya kita inisialisasi dengan dua buah node, itu 0 dan min 1. Kita hubungkan suffix linknya dari min 1 ke min 1 ke min 1 sendiri, dan 0 itu kita hubungkan suffix linknya ke min 1. Saat kita menambahkan satu karakter H, kita akan mengecek apakah ada palindrom dengan panjang min 1 plus 2, yaitu 1, dengan karakter H saja. Oh, tentu ada, jadi kita bikin sebuah node baru. Nah, ada kasus khusus di sini untuk substring palindrom yang panjangnya 1 itu akan kita hubungkan suffixnya ke 0. Berikut jika kita tambahkan beberapa karakter lain, H, C, K, seperti itu. Ya, jadi mula-mula jika kita kan mengecek ya, saat kita menambahkan huruf C misalnya, jadi saat kita menambahkan huruf H, huruf C, kita akan mengecek apakah terdapat suffix palindrom CHC. Jika tidak ada, maka kita akan naik ke atasnya. Oh, ini 0, berarti ini string kosong dengan panjang 0. Apakah ada palindrom dengan panjang 0 plus 2 dengan karakter C gitu seperti itu. Jadi CC apakah ada suffix palindrom CC? Oh, tidak. Jadi naik lagi ke min 1. Dia akan traverse ke min 1 lagi. Nah, terus tentunya min 1 plus 2 adalah 1. Jadi akan dicek apakah ada suffix palindrom dengan
karakter C saja, oh ya ada. Jadi kita bisa bikin node baru seperti itu. Begitu pula saat kita menambahkan HCKK. Nah, jadi kan awalnya kita berada pada K. Nah, saat kita cek K, apakah ada palindrom KKK? Oh, tidak. Jadi kita naik ke 0. Terus kita cek apakah ada suffix palindrom KK? Oh iya, ada. Jadi kita bisa membuat sebuah edge dari 0 setelah kita naik tadi dari suffix stringnya ke KK. Seperti itu. Nah, begitu pula saat kita menambahkan C dan jika kita menambahkan karakter KOK di sini. Berikut adalah pseudocode untuk R3 ini. Kompleksitas waktu sendiri saya melakukan percobaan dengan program C++. Saya dapatkan untuk n sepanjang 1/3 membutuhkan waktu 0,02 ms, terusnya hingga 10/8. Jadi kita bisa lihat bahwa perkembangan waktunya linear. Kira-kira bila kita perhatikan bahwa untuk setiap suffix palindrom, saat kita menambahkan satu karakter baru, paling banyak kita anggaplah ini merupakan suffix palindrom saat ini. Jadi dua node ini A dan B ini, pointer A dan B, melambangkan kita sekarang sedang berada pada vertex yang mana atau node yang mana. Sekarang jika kita berada sekarang pada CKKC, jika kita menambahkan sebuah karakter Y, kita akan mengecek apakah YCKKCY itu ada atau tidak. Jika ada, maka tentunya akan bergeser satu pointer si A ke kiri, hanya akan bergeser paling banyak satu. Seperti itu, dan akan dilanjutkan ke karakter selanjutnya. Nah, bagaimana jika tidak ada, maka dia akan traverse ke kanan pointer A-nya. A-nya akan di sini dan B-nya akan di sini. Nah, jadi jika setelah dia traverse ke kanan, maka dia tidak akan ke kiri lagi karena itu merupakan suffix palindrom terpanjang setelahnya. Jika kita observasi di sini, maka pointer A ini paling banyak hanya akan bergerak satu kali ke kiri untuk setiap karakter dan paling banyak itu dia tidak akan bergerak ke kiri lagi setelah dia bergerak ke kanan jika dia traverse untuk suffix linknya sendiri. Karena kita tahu pada saat beberapa slide sebelumnya bahwa saat kita awalnya pointer A-nya di sini dan awalnya pointer B-nya di sini. Nah, saat kita mengecek dan ternyata string baru yang kita masukkan itu tidak cocok, maka kita akan traverse ke suffix string selanjutnya dan pointer A-nya itu akan ke sini. Atau dia akan naik ke R3 yang levelnya jauh-jauh lebih di atasnya dia. Nah, jika kita analisis, maka pergeseran ke kanannya untuk setiap string sepanjang n itu tidak akan lebih dari theta n itu. Nah, kemudian untuk penggunaan memorinya juga bila kita perhatikan, string paling berbeda rata-rata itu tidak banyak. Bahkan untuk 10/8 string saja paling banyak hanya terdapat sekitar 30.000 string. Nah, berdasarkan studi pustaka yang saya baca, memang kompleksitas dari memori ini tuh hanya berkisar sekitar theta akar n untuk sebuah string sepanjang n. Untuk sebuah string S acak sepanjang n. Tentunya bila stringnya berbentuk A seperti ini, maka memorinya adalah theta n. Namun untuk average case-nya ialah theta akar n. Nah, tapi ini bisa ON jika untuk string yang seperti A seperti ini. Nah, berikut adalah eksperimen yang saya melakukan untuk n dari 1 sampai 10 pangkat 6 atau 1 juta. Kita bisa lihat bahwa grafik itu di bawah 3 akar n. Ya. Mungkin di sebelah kanannya bisa lebih tinggi lagi. Saya tidak mencobanya, cuma ada saya lampirkan untuk n sampai 10/8 pada paper saya. Nah, untuk variasi-variasinya ialah pertama kita bisa menghitung kemunculan setiap substring ya. Menghitung kemunculan setiap substring palindrom. Pada dasarnya kita menghitungnya itu menggunakan suffix sum. Itu pula dengan banyaknya palindrom yang diakhiri pada suatu indeks R. Kita bisa mencatatnya dan kemudian kita lakukan dari atas, prefix sum ke bawah. Ada beberapa variasi yaitu operasi penghapusan. Jadi selain kita melakukan penambahan pada string, kita juga bisa melakukan pop. Jadi pop ini intinya kita menghapus sebuah string atau melakukan penghapusan pada karakter terakhirnya, seperti itu. Nah, di sini perhatikan bahwa saat kita melakukan penambahan string itu bisa ON meskipun total akhirnya theta n, namun saat melakukan add itu kan pointer suffix stringnya bisa bergerak ke kanan sebanyak n kali. Nah, itu yang membuat menjadi lebih susah seperti itu. Nah, beberapa alternatifnya ialah kita menggunakan quick link. Quick link ini ialah kita mencatat karakter mana yang pertama kali berbeda dengan pencocokan sebelumnya. Nah, bisa dibuktikan juga pada jurnal Kosolobov yang ditulis pada tahun 2015 bahwa dengan adanya penambahan quick link ini setiap operasi add akan bekerja dalam waktu O log n ya. O log n meskipun secara total nanti pembuatannya tetap theta n, namun untuk setiap operasinya tidak on lagi. Tapi jadi menjadi O log n karena saat pengecekannya bisa lompat-lompat seperti itu. Kita juga bisa menggunakan direct link. Direct link ini kurang lebih mencatat siapakah suffix palindrom terpanjang yang cocok dengan sebuah karakter C seperti itu. Ya. Ini merupakan struktur data yang cukup baru ya di dalam dunia komputer. Namun IRT ini sebenarnya berpotensi untuk dapat berguna di bidang teknologi maupun pembelajaran mesin. Ya, dengan begitu juga meskipun aplikasinya belum terlalu banyak karena IRT ini merupakan struktur data yang cukup baru, saya berharap bahwa kedepannya kita juga bisa mengembangkan struktur data ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.